IMF Spring Meeting, di mana beberapa kali kami bertemu dengan Scott Bessent. Di dalam forum tersebut, Amerika Serikat, seperti yang disampaikan oleh US Treasury atau Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang akan juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut. Kita dalam hal ini tentu perlu untuk terus melihat bagaimana peranan dari Amerika Serikat di dalam lembaga-lembaga internasional, termasuk reformasi dari WTO yang sekarang menjadi fokus dari berbagai macam kebijakan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat terhadap partner dagangnya, yaitu termasuk melakukan reciprocal tarif. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menurut Amerika Serikat, sebuah tatanan perdagangan yang lebih adil. Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini, karena di dalam pembahasan kami, Pak Menko dengan kami tadi dalam pertemuan, Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia. Oleh karena itu, untuk mendukung apa yang telah disampaikan Pak Menko, proses negosiasi Amerika Indonesia dengan Amerika Serikat melalui seluruh jalur yang bisa kita lakukan, baik itu tadi melalui USTR, melalui jalur Department of Commerce, dan sekarang juga dari US Treasury, tentu untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap bagaimana ekspektasi dari Amerika Serikat dan proses pengambilan keputusan dari pemerintahan Amerika Serikat terhadap berbagai partner dagang mereka, termasuk dalam hal ini Indonesia. Dalam kesempatan ini pun, saya, karena ini adalah dalam rangka juga pertemuan G20 dan Spring Meeting, melakukan perbandingan catatan atau compare notes dengan beberapa menteri keuangan untuk menanyakan bagaimana negara masing-masing melakukan engagement dengan Amerika Serikat. Ini tentu tujuannya adalah supaya pada akhirnya akan ada sebuah solusi yang bisa bersifat menyeluruh, sehingga akan menimbulkan kepastian dunia, karena ketidakpastian dunia akan dan telah menyebabkan proyeksi perekonomian global yang melemah, dan itu tentu akan merugikan seluruh negara di dunia. Jadi untuk Spring Meeting ini juga untuk bisa bersama-sama menggunakan forum dan pertemuan untuk menurunkan tensi, ketegangan, dan juga untuk mencapai berbagai pemahaman bersama, sehingga perekonomian dunia dan kondisi dari perekonomian masing-masing negara bisa terus terjaga agar tidak terjadi risiko perlemahan ekonomi atau bahkan resesi yang tentu akan berakibat kepada kesejahteraan rakyat dari semua negara. Itulah spirit yang terus dan akan terus disampaikan. Besok masih akan ada pertemuan untuk baik IMF maupun Bank Dunia. Globalisasi ini adalah sebuah mekanisme untuk menciptakan hubungan antar negara yang berdasarkan positive sum game, tentu telah menimbulkan juga dampak di masing-masing negara. Selama ini lebih banyak negara miskin atau negara emerging menganggap bahwa globalisasi tidak selalu menguntungkan secara adil. Namun di dalam fenomena yang sekarang terjadi, justru Amerika Serikat sebagai negara terbesar di dunia
juga menganggap dirinya menjadi korban dari globalisasi. Ini memberikan suatu tekad bersama di dalam pembahasan G20 bahwa rezim dari perdagangan global dan lalu untuk dilakukan reformasi. Dan inilah agenda yang akan terus dibahas di dalam forum-forum internasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan Pak Menko, bahwa konteks antara bilateral Indonesia dan Amerika, dan Indonesia seperti yang disampaikan Pak Menko mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi. Kedua, yang dihargai adalah proposal Indonesia yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga, termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang menggambarkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi dan deregulasi itu adalah untuk kepentingan Indonesia sendiri, namun sekaligus bisa memecahkan masalah baik masalah bilateral maupun masalah global. Jadi ini adalah sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia, dan dengan bekal komunikasi awal yang tadi kan Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada diharapkan akan terjadi sebuah manfaat bagi perekonomian Indonesia maupun bagi perekonomian regional dan dunia. Demikian. Pernyataan bersama yang diberikan dalam sebuah konferensi pers oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan perkembangan terkini dari negosiasi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Saat ini konferensi pers masih berlangsung, ada beberapa poin pemirsa yang tadi diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan negosiasi yang telah berlangsung hingga saat ini. Di antaranya berbagai cara sudah ditempuh, berbagai upaya sudah ditempuh sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk menguatkan, memperkuat posisi Indonesia terkait dengan hubungan perdagangan antara kedua negara. Tadi sempat disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Amerika Serikat telah menanggapi atau menyebut Indonesia sebagai first timer dan juga first mover. Ini dianggap atau sebagai pihak pertama dari berbagai negara yang termasuk memberikan respon lebih awal dibandingkan negara-negara lainnya. Kita akan kembali dengarkan pernyataan keduanya. Secara berimbang. Tindak lanjutnya, yang pertama akan dilakukan konsultasi internal di dalam negeri dan kemudian terus berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat. Kemudian mohon izin dari Ibu Menteri Keuangan bahwa telah dilakukan pertemuan bersama Pak Menko juga dengan Secretary of Treasury. Kemudian dalam konteks yang sama juga dalam keperluan G20 dan IMF Spring Meeting. Jadi ketiga pertemuan tersebut untuk mengetahui posisi Amerika Serikat dalam konteks lembaga-lembaga multilateral, dan tadi sudah dijelaskan bahwa Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota. Kemudian juga dijelaskan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa diperlukan reformasi WTO sendiri dengan adanya kebijakan resiprokal tarif untuk mendapatkan tatanan perdagangan yang lebih adil. Semua jalur sudah ditempuh dan tadi disampaikan juga bahwa proposal yang disampaikan oleh Indonesia, Pak Menko Perekonomian, mendapat respon yang sangat positif karena baik menyangkut kepentingan bilateral dan juga kepentingan global. Mohon izin, demikian
highlight yang dapat kami sampaikan. Izin Pak Menko, apakah kita bisa berlanjut ke sesi kedua, tanya jawab? Silakan. Terima kasih Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang kami bagi menjadi 3 termin atau 2 nanti mengingat waktu. Yang pertama dari Ayos Carlos dari iNews. Ada 3 pertanyaan akan saya sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah terkait pelayanan QRIS hingga kondisi Mangga 2 yang dituding sebagai tempat barang bajakan. Apa alasan Amerika Serikat dan apakah dibahas dalam perundingan dan apakah langkah pemerintah? Kemudian pertanyaan kedua dari Ayos Carlos. Hal fundamental apa yang harus segera dibenahi untuk mencapai kemandirian dalam pengembangan industri nasional? Kemudian yang ketiga, dalam rangka menghadapi dampak tarif impor Amerika Serikat, pemerintah Indonesia fokus mencari pasar alternatif. Apakah boleh diupdate negara mana saja yang mempunyai peluang ekspor baru terhadap menjadi pasar Indonesia yang baru? 3 pertanyaan dari Ayos, kemudian yang kedua Pak Menko dari Stefano Reuters. Ada 3 pertanyaan juga, mohon izin. Apa saja tawaran resmi yang diajukan Indonesia kepada pemerintah AS? Apakah termasuk penambahan impor dan apakah pesawat tempur termasuk di dalamnya? Kemudian yang kedua, apa respon awal dari pemerintah Amerika Serikat terhadap tawaran-tawaran Indonesia dan kapan dijanjikan akan direspon oleh Amerika Serikat? Kemudian yang ketiga adalah apa saja tantangan yang dihadapi tim delegasi Indonesia selama bernegosiasi kurang lebih seminggu di Amerika Serikat dan apa rencana ASEAN sebagai satu grup dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir pada termin pertama dari Wahyu Setiawati dari BTV. Pertanyaan cuma 1. Rencana penambahan impor dari Amerika Serikat, apakah akan berimbas ke hubungan Indonesia dengan negara lain? Dan apakah negosiasi tidak mencederai hubungan Indonesia dengan negara lain? Demikian 3 pertanyaan dari 3 media di termin pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Menko. Pertama ya, Pak Ayos Carlos, ini terkait dengan QRIS, itu atau Gateway Nasional. Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk master ataupun visa. Untuk di sektor kredit card itu tidak ada perubahan. Kemudian yang untuk sektor gateway ini mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan. Kedua, tidak ada pembahasan mengenai Mangga 2, ini tidak ada. Jadi bahkan kita belum bicara detail inti. Jadi ini pertanyaan yang diramaikan ini variasinya banyak. Ini seperti bahan untuk bimbingan belajar. Kemudian yang kedua terkait dengan hal fundamental yang harus dibenahi. Terkait dengan akses terhadap pasar-pasar produk industri nasional. Kemudian dampak daripada tarif impor terhadap market baru, salah satunya tentu kita akan mengutamakan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan kerjasama yang sudah ditandatangani maupun yang sedang dalam proses. Antara lain juga Indonesia menargetkan untuk menyelesaikan EU SEPA, dan kami sudah berkomunikasi
dengan komisioner di EU SEPA, dan mereka pada prinsipnya sekarang sangat terbuka dan sangat ingin agar SEPA ini segera diselesaikan. Jadi ini perubahan yang cukup mendasar. Kemudian tentu Indonesia baru masuk menjadi BRICS, dan ini juga menjadi akses pasar yang baru, dan juga aksesi Indonesia di dalam CPTPP. Nah, itu akan membuka pasar baru, baik itu UK, kemudian Meksiko, dan beberapa negara Latin Amerika lain. Terus dari Mas Stefano, karena kita dalam proses perundingan, maka tentu apa yang ditawarkan dan apa respons itu masih merupakan hal yang dinamis, jadi bukan posisi yang statis. Nah, kemudian tentu terkait dengan tawaran Indonesia di sektor energi, di sektor pertanian, kemudian dan yang lain, ini masih dalam konteks pembahasan yang nanti rinciannya akan diumumkan sesudah deal ini dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, respons awal dari Amerika tadi sudah disampaikan Ibu Menteri Keuangan, Indonesia adalah yang salah satu yang pertama yang merespons. Tentunya ada keuntungan bagi Indonesia karena ini sebagai salah satu adalah early mover advantage yang bisa menjadi salah satu referensi bagi Amerika. Kemudian tantangan yang dihadapi tentu karena ini adalah Indonesia adalah satu dari lebih dari 70 negara, sehingga tentu bagi Indonesia adalah bagaimana kita menjadi perhatian pertama. Dan alhamdulillah ini sudah berhasil kita capai dan schedule sudah dipersiapkan, bahkan Indonesia mengusulkan timeline yang lebih pendek yaitu 60 hari, dan ini diapresiasi oleh berbagai negara yang kebetulan sedang ada di Washington. Kami juga berdiskusi dengan like-minded countries yang kebetulan ada di Washington, dan kita share apa-apa yang kira-kira bisa bermanfaat bagi Indonesia. Kemudian dari BTV tentu kita mendorong perdagangan yang fair, adil, baik itu di level bilateral maupun multilateral. Jadi tentu ini bukan dalam tanda petik zero sum game, dan ekonomi diharapkan bisa tumbuh sehingga pengalihan daripada impor dari untuk komoditi dari negara tertentu, tentunya ada komoditi lain yang Indonesia bisa tingkatkan. Selanjutnya Ibu Menteri Keuangan, silakan. Pak Menko sudah menjelaskan dari sisi pendekatan disampaikan tadi oleh Sekretari Bessent, memang Amerika melakukan perundingan secara bilateral. Jadi dalam hal ini tidak dilakukan dalam bentuk grup negara. Namun itu tidak berarti bahwa Indonesia dan tentu saja dalam hal ini kita dengan ASEAN tidak bisa bertukar informasi untuk bisa melihat apa potensi-potensi kerjasama baik di dalam proses perundingan ini maupun di dalam konteks apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko dan berbagai kemungkinan. Jadi dalam hal ini justru pada saat pertemuan G20 dan juga dalam pertemuan IMF World Bank ini semua menunjukkan suara yang sama, semua negara, apakah dia negara maju, negara emerging maupun negara-negara berkembang lainnya, semua mengabarkan bahwa ketidakpastian global dengan tidak adanya kepastian mengenai bagaimana hubungan perdagangan antar negara akan diatur telah menimbulkan risiko sangat besar terhadap keseluruhan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan dengan melihat bahwa ini adalah masalah bersama, maka muncul tekad untuk bekerja sama agar risiko ini dapat dimitigasi atau dihindari.
Untuk beberapa topik pembahasan seperti untuk negosiasi tadi, selain substansinya yang telah disampaikan oleh Pak Menko di dalam pertemuan tersebut, beberapa materi disambut positif, namun ini adalah masih proses negosiasi. Seperti yang kita lihat pengalaman Amerika Serikat di dalam negosiasi terutama dengan negara-negara seperti RRT, Meksiko, dan Kanada, mereka mengcover yang hubungannya dengan tarif maupun yang non-tarif barrier. Di dalam non-tarif barrier ini termasuk berbagai regulasi dan prosedur-prosedur yang dianggap menghalangi atau tidak menguntungkan bagi perusahaan Amerika Serikat. Nah, di dalam konteks ini tentu kita nanti akan melihat apakah regulasi ini apabila akan di-remove atau dimodifikasi baik untuk bisnis di Indonesia sendiri. Karena seperti Presiden Prabowo menyampaikan, deregulasi ini adalah untuk mengurangi beban dan halangan-halangan bagi private sector untuk bisa berbisnis. Jadi tidak ditujukan untuk satu negara seperti Amerika Serikat. Dan oleh karena itu nanti tim deregulasi dan substansi akan terus dibahas bersama Pak Menko Perekonomian. Sebagian ada di dalam kewenangan Kementerian Keuangan, sehingga nanti kita akan terus bersama-sama dengan kementerian lain dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki dan membenahi berbagai regulasi-regulasi tersebut. Ini sesuai dengan pertanyaan mengenai kemandirian industri nasional. Jadi industri nasional akan menjadi kuat apabila lingkungan peraturan atau environment dari regulation-nya memenuhi dan menciptakan competitiveness. Dalam hal ini tentu peraturan yang makin sederhana, kepastian hukum, dan berbagai hal yang bisa menimbulkan kepastian dan dampak positif bagi competitiveness industri akan menjadi fokus dari reform kita. Nah, apa yang akan kita lakukan ini akan sekaligus juga menjadi salah satu bargaining untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Saya rasa untuk peluang ekspor baru, kita terus melakukan analisa bersama dengan tim Pak Menko dan yang lain. Secara analitik kita bisa mengidentifikasi beberapa dari komoditas Indonesia yang memiliki real comparative advantage. Itu biasanya secara teoritis dari perdagangan internasional menggambarkan bahwa komoditi yang memiliki RCA atau reveal comparative advantage di atas 1 itu berarti Indonesia relatif memiliki kemampuan kompetitif. Nah, ini oleh teman-teman di Kementerian Keuangan, baik itu di BKF, Bea Cukai, dan Pajak telah melakukan analisa dan nanti akan kami sampaikan kepada Pak Menko untuk bisa kita bahas bersama apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong berbagai industri-industri nasional yang memang memiliki comparative advantage yang sangat kuat sehingga dia mampu untuk menembus tidak hanya pasar di Amerika tapi juga pasar-pasar yang lain. Untuk tadi yang disampaikan mengenai ASEAN secara grup, karena sekarang baru saja 2 minggu yang lalu kita juga bertemu di Kuala Lumpur untuk Menteri-Menteri Keuangan. Tadi juga Amerika Serikat menyampaikan bahwa mereka hadir pada saat seperti pertemuan Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan mereka juga menanyakan bagaimana respons ASEAN secara grup, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu referensi bagi Amerika Serikat untuk melihat ASEAN sebagai satu grup. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih, Bu Menteri Keuangan. Silakan Pak Aryo. Baik Pak, ada beberapa Pak termin aja Pak Aryo ya. Siap Pak Menko. Termin terakhir. Siap Pak. Termin kedua, yang pertama dari Ismoyo dari Berita 1. Pertanyaannya adalah terkait potensi relokasi industri ke Indonesia imbas perang dagang, apakah sudah ada investor yang berminat untuk membuka industri di Indonesia dan dari negara mana? Kemudian dari Forestia Garuda TV,
Pertanyaannya adalah jika dalam negosiasi kedua ini masih belum ditemukan kesepakatan, apakah akan dilakukan negosiasi kembali? Jika bentuk negosiasi yang ditawarkan Indonesia untuk Amerika diterima, apa saja permintaan Indonesia ke Amerika untuk mencapai kesepakatan? Kemudian yang terakhir di termin kedua adalah dari Alif Rahman El Sinta, terkait pertemuan Indonesia dengan RRT, apakah pihak Amerika membahas hal tersebut juga? Demikian Pak Menko. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Pak Ismoyo terkait dengan relokasi, karena ini kan tarif ini baru akan dikenakan oleh Amerika Serikat dan dalam 90 hari itu diterapkan 10% kepada seluruh negara. Sehingga tentu relokasi ini yang terkait dengan tarif belum berdampak hari ini, karena ini bukan sesuatu yang instan. Namun kita belajar dari trade war jilid 1 antara China dan Amerika, ada beberapa industri yang relokasi ke Indonesia. Nah tentu momentum ini yang terus didorong oleh Indonesia, salah satunya juga kemarin dalam pengembangan Special Economic Zone di kawasan Batang, Jawa Tengah, yang di dalamnya nanti ada two countries twin park. Jadi itu yang diharapkan, ini terlepas dari tarif, tetapi terkait relokasi itu Ini disiapkan. pernyataan yang disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan perkembangan dari negosiasi yang diwakili oleh delegasi Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan pemberlakuan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, diantaranya Indonesia telah dinilai sebagai negara yang first timer. Ini artinya dari beberapa negara Indonesia dianggap sebagai yang pertama memberikan respon. Ini dianggap menjadi indikator positif bagi itikat Indonesia untuk kembali membangun hubungan dagang antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Dan sementara itu kalau kita berbicara tenggat waktu, ini nanti akan diberikan negosiasi selama waktu 60 hari dengan jeda penundaan tarif selama 90 hari. Artinya akan dimulai pada awal April 2025. Tentunya tujuannya ini akan pembahasan tentang kerjasama perdagangan dan investasi, pengelolaan mineral kritis, serta penguatan rantai pasok yang berkelanjutan. Dan nanti akan ada proposal yang segera diajukan, akan ada hasilnya. Nanti selanjutnya akan diberikan oleh pemerintah dalam konferensi pers selanjutnya. Demikianlah breaking news untuk saat ini. Saya Iqbal Imawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.